Saya nikahkan Fadlan bin Fairuz dan Amelia binti Fajar dengan... Astagfirullahaladzim. Sayang, kamu gak apa-apa? Aku merasakan kehadiran sosok yang mengerikan di tempat ini. Maya, Amel pada kemana ini? Pak, gimana? Ini dilanjutkan atau tidak, Pak? Sebentar Pak Penghulu, saya akan cari istri saya. Ya ampun, Ma. Kok Mali di sini sih? Acara ijab kabul itu akan segera dimulai, Ma. Emang Mama tidak mau menyaksikan pernikahan anak sendiri? Males. Kamu aja, Pak. Adel kan anak kandung kamu. Adel itu juga anak kamu, Ma. Jangan suka beda-bedain anak kandung atau anak tiri. Kan semuanya anak kita. Enggak lah, beda Adel itu. Adel itu nggak nganggap saya sebagai ibunya. Juga nggak menganggap Amel sebagai kakaknya. Buktinya, uang pelangka aja nggak mau dikasih. Tahu tuh, Pak. Kalau memang si Adel itu nganggap aku sebagai kakaknya, otomatis dia akan ngasih uang pelangka dong sama aku sebelum dia nikah. Mentang-mentang aku kakak tiri. Sudah. Cuma masalah uang pelangka saja jadi ribut. Nanti Papa akan berikan kamu hadiah Amel, ya? Uang pelangka itu penting, Pak. Kalau nggak bayar uang pelangka, itu bisa sial. Tahu nggak? Buktinya aja tadi, lihat. Plafon aja tiba-tiba runtuh. Apa itu? Ma, itu cuma mitos. Ah, Ayo, sekarang kalian ke depan semua. Tamu-tamu dan penghulu sudah menunggu kita. Ayo, Ma. Rasain kamu, Adel. biar aja. Biar mereka menganggap pernikahan Adel itu sial. Pak Penghulu, silakan dilanjut. Baik. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi kamu! Jangan ganggu pernikahan ini. Pergi! Roy, lu apa-apaan sih, Roy? Ini kan nikahan gua, Roy. Gua ini temen lu. Lu jangan bikin ribut dong. Kamu menikah bukan sama Adelia, tapi itu nenek-nenek. Apa? Nenek-nenek. Roy, ini Adel, Roy. Lu jangan gila dong. Nah, sih, Roy. Bukan, Fadlan. Pergi! Jangan ganggu teman saya. Tolong, keluarkan dia. Cepat. Jangan ganggu teman saya. Jangan ganggu teman saya. Jangan ganggu teman saya. Lanjutkan, Pak, ya. Silakan. Saya nikahkan Fadlan bin Fairuz dan Adelia binti Fajar dengan mas kawin seperangkat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Adelia binti Fajar dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah? Sah. Alhamdulillah. Kenapa? Udah, keluar. Apa hubungannya nenek seram itu sama Amel dan Maya? Terus, siapa lelaki yang pakai kapucong? Biarkan saya masuk. Saya melihat ada sosok nenek seram yang mau menggagalkan pernikahan ini. Roy, ngarang aja hidup lu, tau gak? Tahu lu, udah gak waras ya. Lu kira kita bisa dibohongin apa? Udah pergi. Benar kan apa yang Mama bilang? Musibah lagi yang terjadi. Ini semua gara-gara kamu. Ma, Mama nggak boleh ngomong kayak gitu, Ma. Ini semua akibatnya. Kalau kamu sama suami kamu itu gak nurut. Ini sudah tradisi.
Kalau kamu nikah duluan dari kakak kamu, kamu harus membayar uang pelangkah. Ma, Adel sama Mas Fadlan tuh nggak mau percaya mitos, Ma. Lagian, uang pelangkah yang diminta Kak Amel itu besar, 100 juta. Amel sama Mas Fadlan tuh nggak sanggup. 100 juta itu kecil dibandingkan harga dari keluarga kita. Pernikahan kamu itu bikin malu kita semua, tahu nggak kamu? Ma, itu musibah, Ma. Itu cobaan dari Tuhan, Ma. Ngebantah lagi kamu. Bawa-bawa nama Tuhan segala. Udah salah juga. Cukup. Kita ini lagi kena musibah tahu. Harusnya saling mendukung. Bukannya malah kamu menyalahin Adel terus. Pak, musibah itu nggak akan terjadi kalau dia mau membayar uang pelangkah sama Amel. Adel. Ya sabar ya, nak. Iya Tuhan. Kenapa pernikahan aku jadi seperti ini ya? Api! Tolong Api! Tolong ada Api! Mas, tolong Mas! Ya Mas! Mas, makasih ya Mas, makasih Mas. Kayaknya ada nggak beres sama pernikahan kamu. Buktinya dari tadi ada aja masalah yang terjadi. Iya, hati-hati kamu. Jangan sampai musibah yang kamu bikin, kita jadi ikutan kena. Maaf ya Mas, sekali lagi saya mohon maaf. Ayo, sana. Ya, Mbak. Kok bau bensin ya? Atau jangan-jangan emang ada orang yang sengaja ingin membakar rumah ini? Apa benar ini tuh semua gara-gara uang pelangkah? Kita tuh kan nggak ngasih uang pelangkah, Mas. Udahlah sayang, itu mah cuma mitos. Kamu nggak perlu percaya kayak gitu, ya. Tunggu. Tapi si Roy sempat bilang sama aku, ya. Dia bilang ada nenek-nenek yang mukanya serem, terus datang ke rumah ini. Mas, Roy itu siapa sih? Kepo. Enggak. Jadi Roy itu adalah adik kelas aku waktu di kampus. Nah, Roy itu emang anak indigo, sayang. Jadi dia itu bisa ngeliat penampakan-penampakan kayak gitu. Tapi aku sih nggak percaya sama penampakan-penampakan gitu. Udah. Aku nggak mau dengar apa-apa. Mending kita tidur aja yuk. Ayo. Kenapa sih mereka tuh harus tinggal di sini numpang hidup? Dasar gak tau malu. Lagian aku tuh cuma minta uang Ma sama Adel karena aku tahu Adelia tuh punya banyak tabungan Ma dari papanya. Dan Papa Fazar juga. Dia benar-benar nggak adil Ma. Dia nggak ngasih apa-apa, cuma motor jadul kan. Sedangkan Adelia, dia dikasih mobil, dikasih tabungan. Mama ngomong dong sama Papa. Ini benar-benar nggak adil Ma. Mentang-mentang aku anak tirinya. Iya, Mama janji. Nanti Mama ngomong sama Papa. Pokoknya biar bagaimanapun juga, Mama tetap nuntut uang pelangkah itu dari dia. Mama janji? Ya, Mama janji. Sayang, kayak ada yang manggil aku deh. Kamu? Siapa yang manggil kamu tengah malam gini? Nah, tadi kayak ada yang manggil aku. Siapa ya? Mas, jangan nakut-nakutin deh, Mas. Sampai kapanpun, aku gak akan biarin kalian bermesraan di depanku. Apalagi di rumah ini. Lihat aja.
Ini papa. Ini aku Adel. Bukan. Kamu bukan. Kamu siapa? Kamu siapa? Jangan gituin aku. Kamu siapa? Mas, kamu kenapa sih? Jangan pergi. Pergi kamu. Pergi. Pergi. Pergi kamu. Itu si Adel kenapa lagi? Adel! Adel, suami kamu kenapa? Adel! Adel, buka pintunya. Adel! Fadlan kenapa? Cepat buka pintunya. Ya. Ada apa dengan kalian? Enggak apa-apa. Enggak ada apa-apa kok, Pak. Aku cuman mimpi buruk aja. Dasar. Baru aja tinggal di sini udah bikin masalah. Selalu aja buat masalah. Dasar nggak tahu diri kalian. Amel, jaga bicara kamu ya. Mas jangan salahin Amel dong. Mereka berdua ini yang selalu bikin masalah. Teriak-teriak tengah malam, gangguin orang aja. Mas sering aja belain mereka. Maya. Mas, kamu nggak apa-apa kan? Emang tadi kamu ngeliat apa sih? Sayang, aku tadi tuh ngeliat muka kamu itu kayak nenek-nenek, serem banget. Aku merasakan kamu akan kembali, Maya. Dan kamu akan hancur, Fajar. Hancur! Kenapa aku kesini ya? Mas Fajar. Mau kemana kamu? Aku kok di sini ya? Jangan alasan. Ini menuju ke rumah mantan suami kamu. Jadi diam-diam kamu mau ketemu dengan mantan suami kamu? Aku juga bingung kenapa aku di sini ya? Kurang ajar. Jadi ini balasan kamu. Aku sudah membesarkan Amel. Ternyata kamu masih selingkuh juga. Aku nggak selingkuh. Dasar pembohong. Ayo pulang. Enggak. Aku nggak mau pulang. Nggak mau. Aku nggak mau. Kamu sudah berani melawan aku? Kamu mau selingkuhin aku? Enggak, aku nggak Ayo pulang. Aku nggak Ayo mau pulang. Ayo pulang. Pulang. Enggak, Kamu harus pulang. Lepasin, Pulang. Enggak, aku Pulang sekarang. pulang. Kamu harus pulang. Pulang sekarang. Enggak. Stop. Ini udah malam. Udah. Siapa kamu? Kenapa ikut campur kamu? Bocah juga. Sana kamu pergi. Pergi. Ada yang coba pengaruhi istri Om. Dia kena guna-guna. Lepasin. Kamu jangan mengada-ada ya. Dasar bocah. Hei, kamu jangan kurang ajar ya. Om, jangan emosi Om. Aku cuma lihat ada bayangan yang serem menempel di tubuhnya Tante Maya, makanya aku usir dia. Aku nggak percaya gituan. Ayo pulang. Ayo. Pulang sekarang cepat. Ayo. Pulang. Sial. Si Roy anak Indigo itu sudah menyadarkan Maya. Rencanaku jadi berantakan. Aku gak akan berhenti sampai di sini. Aku harus mendapatkan apa yang kuinginkan. Maya. Udah. Om Fajar dalam bahaya. Heran. Kenapa masih mau berhubungan dengan mantan suaminya? Kok bajunya seperti baju pengantin Adel?
Mbak, Mbak mau kemana? Adel? Adel? Adel mau kemana? Adel? 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 Om Fajar? Om? Kenapa nih? Kenapa nih? Tidur. Tunggu! Sepertinya sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hei! Berhenti! Siapa kamu? Aku tahu, kamu yang pernah datang ke pernikahannya Fadlan. Kemana perginya tuh nenek? Kekuatanku sekarang sudah seperti yang aku inginkan. Maka sini, aku akan semakin mudah mendapatkan Maya. Mas Fajar kecelakaan. Astagfirullahaladzim. Apa? Meninggal? Ma, papa kenapa, Ma? Papa di mana sekarang, Ma? Papa kenapa, Ma? Papa kamu sudah nggak ada. Sudah meninggal dunia. Papa, nggak mungkin, Ma. Ma, Papa kenapa, Ma? Keluarga ini hari demi hari sial terus. Punya masalah terus. Ini semua karena kena kutukan. Ma. Hei, karena kamu yang nggak mau ngasih uang pelangkah. Ma, Mama nggak boleh ngomong kayak gitu, Ma. Ini bukan gara-gara uang pelangkah, Ma. Halah, karena apa coba? Dasar kamu ini nggak tahu diri. Semua gara-gara kamu. Ma, Mama kenapa sih terus nyalahin aku, Ma? Padahal apa yang Mama minta itu cuma mitos, Ma. Ini tuh kita nggak ada masalah. Ini cuma hanya gara-gara uang pelangkah. Diam kamu. Yang jelas papa kamu sudah nggak ada. Sudah meninggal. Ma, aku minta tolong, Ma. Cukup, Ma. Mama tolong jangan salin Adelia terus. Kasihan Adelia, Ma. Adelia kan sekarang sedang berduka karena papanya meninggal. Kamu kira aku nggak berduka? Aku kehilangan suami. Ma, Papa meninggal. Itu artinya keberuntungan buat kita, Ma. Sekarang kita mikirin gimana caranya supaya kita bisa menguasai semua yang mereka punya. Dan sekarang yang harus kita pikirkan, gimana caranya kita bisa menguasai semua yang mereka punya. Jangan sampai harta warisannya jatuh ke tangan Adel, Ma. Anak kandungnya. Ya, pinter kamu. Jangan sampai semua harta ini jatuh ke tangannya Adel dan Fadlan. Adelia, aku turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian papa kamu. Terima kasih ya, Roy. Adel,
Fadlan, kalian harus tetap bersatu ya. Harus kuat. Aku lihat ada aura hitamnya menyelimuti pernikahan kalian. Aura hitam? Maksud kamu ada makhluk jahat gitu? Iya, seperti makhluk gaib jahat. Sepertinya ada orang yang sengaja mengirimnya untuk menghancurkan keluarga kalian. Maya, Mas Hendra, aku datang ke sini ingin mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Fajar. tolong lepasin tangan kamu. Takut orang menilai negatif sama aku karena suamiku baru meninggal. Siapa cowok itu? Mukanya aneh. Aku merasakan aura negatifnya kuat sekali. Aura hitamnya membuat aku sakit. Oke, Maya. Tapi kita boleh dekat lagi kan? Kamu sekarang sudah janda, aku duda. Jadi nggak ada salahnya kita berpasangan, ya kan? Aku mau ketemu Amel. Oh, aku juga mau ketemu Amel. Aku kangen sama anak kandung kita. Maya, kalau kamu butuh teman curhat, aku siap. Janda kaya seperti ini jadi incaranku. Ya Allah Kak, kenapa barang-barang aku dikeluarin semua Kak? Papa tuh udah meninggal dan selama ini kamu tuh udah menikmati semua fasilitas dari papa kamu. Dan mulai sekarang kamar ini jadi milik aku. Kamu tidur aja tuh di kamar belakang. Tolong Kak, kamar di belakang itu sempit Kak. Sekarang aku udah berdua sama Mas Fadlan Kak. Nggak cukup untuk kami berdua Kak. Terserah, aku nggak peduli. Amel minta pengertian kakak ya kakak, tolong. Apa? Pengertian kamu bilang? Selama ini kamu tuh nggak pernah pengertian sama aku ya. Udah nikah duluan, terus ngelangkahin aku. Dan sekarang kamu minta pengertian dari aku. Sadar kamu. Apa ini sih? Ini mah. Ada. Kalau kamu mau masalah ini selesai, cepet kasih uang pelangkah buat Amel. Kamu kan udah dapat uang warisan. Jadi uang 100 juta itu kecil buat uang pelangkah Amel. Tinggal sekarang kamu mau ngasih apa enggak, itu aja. Ya Allah, Ma. Opa itu baru aja meninggal, Ma. Tanah kuburannya itu belum kering. Mama udah ngomong warisan, Ma. Di mana perasaan Mama? Enak aja kamu ngomong ya. Aku ini juga kehilangan suami. Kamu itu sumber masalah semua ini. Mana kunci mobil kamu? Cepat! Mana? Tapi Kak, nggak mau tahu. Atau aku mau ambil duluan nggak? Cepat! Kunci mobilnya. Kak, iya. Lama lu. Mulai sekarang, mobil papa aku yang bawa. Ngerti? Apa lo bilang, Roy? Ada sosok laki-laki lagi ngobrol sama mamanya Adel. Terus lo bilang sosok itu jahat? Aura hitamnya kuat sekali. Aku jadi mikir, apa ini ada hubungannya sama masalah beruntun yang terjadi antara kamu dan keluarganya Adel? Roy, ini masalahnya gue nggak ngerti mesti ngomong apa. Soalnya gue nggak percaya sama beginian, tau nggak lo? Ya udah kalau gitu gimana kita ke rumahnya Adel? Aku pengen bersihin aura hitam yang ada di rumahnya. Ya, oke, gue sih oke aja. Cuman masalahnya rumah ini kan bukan rumah gue. Nah, gue nggak tahu mamanya Adel tuh bakal ngizinin atau enggak. Kalau gitu nanti kita coba ke sana. Yang penting sekarang kamu harus hati-hati, jagain istri kamu. Banyak-banyak doa dan dekatkan diri sama Tuhan. Roy! Jangan lari! Roy, tunggu! Ada apa sih, Roy? Ini kok aneh banget ya? Ini pohon kuat banget loh, nanti bisa jatuh. Ada sosok makhluk gaib yang mau mencelakakan kita.
Fadlan, kamu harus hati-hati mulai dari sekarang. Karena kamu akan menjadi sasaran dari makhluk gaib itu. Amel? Papa? Ngapain kamu datang ke rumah dukun ini? Aku nggak tahu kalau ini rumah dukun, Pak. Aku kesini cuman mau beli obat karena akhir-akhir aku suka sakit kepala. Jangan bohong kamu. Apa itu? Lepasin! Kamu suka sama Fadlan? Kamu nggak usah takut sama Papa. Rahasia kamu aman di tangan Papa. Karena aku Papa kamu. Jadi kamu tenang aja. Papa sayang sama kamu. Sebetulnya aku nggak terlalu suka sih sama Fadlan. Tapi aku senang kalau Fadlan sama Adelia berpisah. Jadi aku akan menghancurin hubungan mereka. Karena selama ini Adelia itu selalu bahagia di atas penderitaan aku, Pak. Amel, Papa akan bantu kamu dapetin Maya. Roy. Fadlan, mau ngapain kamu kesini? Jangan sampai laki-laki itu mempengaruhi Tante. Fadlan, ngapain sih kamu ajak dia ke sini? Ngerusak suasana rumah ini aja. Pergi kamu, pergi! Air, pergi aja. Mas, kayak kita harus cepat pergi dari rumah ini, Mas. Karena Mama sama Kak Amel tuh bakal nguasain rumah ini. Sayang, ini kan warisan dari papa kamu. Harusnya kamu itu menjaga warisan dari papa kamu. Kamu harus lawan, sayang. Demi papa, ya. Atau enggak gini aja, ya. Gimana kalau kita kasih aja uang pelakanya sama Amel? Biar urusannya selesai. Enggak, Mas. Aku nggak percaya. Uang pelangka itu mitos, Mas. Ada. Muka kamu. Sana pergi. Sana pergi. Sana. Jangan kamu. Ada istri kamu. Enggak, bukan kamu, bukan istri aku. Sana enggak. Sana. Jadi dekat. Sana. Jangan pegang. Mas, Fadlan. Kalian ini ngapain sih? Teriak-teriak aja. Mas Fadlan, Adel nggak tahu dari tadi Mas Fadlan tuh teriak-teriak. Dan sekarang Mas Fadlan itu pingsan, Kalian berdua ini benar-benar bikin apes. Sial terus. Bikin masalah aja. Makanya, kalau ada aturan buat ngasih uang pelangka itu diikutin. Sekarang jadi sial terus kan kalian? Mas bangun, Mas. Mas bangun, Mas. Mas. Kamu udah sadar, Mas? Jangan. Kenapa kamu? Aku nggak tahu, Ma. Syukurin. Karena Papa, aku bisa kacaukan hubungan Mas Fadlan dengan Ada. Makanya aku ingin ketemu sama kamu. Karena Mas Fadlan pernah cerita soal kamu. Adel, aku bisa merasakan kalau kamu di dalam tekanan. Aku bisa bantu kamu. Fadlan itu teman aku. Cepetan pulang. Kamu kan harus masak. Mama udah lapar. Malah ngobrol. Udah tahu suami lagi sakit. Dasar nggak tahu diri kamu.
Ada yang gak beres terjadi di rumah kamu. Adel, aku harus ikut ke rumah kamu. Fadlan dalam bahaya. Tapi kan Mama itu nggak akan suka kehadiran kamu. Amel, tunggu Amel. Apaan sih? Amel, aku harus bicara sama kamu. Bicara apaan? Soal Fadlan dan Adelia. Lo mau bicarain apaan emang? Fadlan itu teman aku. Jadi wajar aja kalau aku peduli sama mereka. Ah, males ah ngurusin mereka. Amel. Aku cuma mau ingetin. Jangan pernah dekat-dekat sama dunia gaib. Jangan pernah manfaatkan dunia gaib untuk kejahatan. Adelia dan Fadlan itu orang baik. Dengerin ya. Jangan suka campurin urusan orang lain. Atau lo akan kena akibat. Adel, sekarang juga kamu pergi ke bank. Ambil semua uang papa kamu di bank. Ma. Curang kamu. Ma, dengerin Adel dulu, Ma. Itu semua ada prosesnya. Papa kan punya pengacara, Ma. Kamu itu anak kandungnya papa dan sudah tertulis di perjanjian di bank. Cuma kamu yang bisa mencairkan uang itu. Tapi Adel nggak bisa ngambil gitu aja. Bohong kamu. Alasan aja. Ini ada apa ya? Mas, ayo kita pergi dari rumah ini yuk, Mas. Kamu siapa kamu? Kamu jangan deketin aku ya. Jangan deketin aku. Mas, emang kenapa sih dengan muka aku, Mas? Aku ini Adelia, istri kamu, Mas. Bukan. Kamu itu bukan istri aku, bukan. Istri aku tuh mukanya nggak keriput kayak gitu. Kamu pergi kamu. Kamu ngapain di sini? Emang kenapa dengan muka aku, Mas? Lihat itu. Suami kamu aja jadi nggak waras gitu lihat kamu. Ini akibatnya apa? Karena kamu itu menolak memberikan uang pelangka. Makanya nggak akan pernah bahagia hidup kamu. Nggak akan pernah. Mas Hendra. Maya, aku datang ke sini untuk nengokin kamu. Karena aku mau tahu gimana kabar. Luar biasa. Maya jadi janda kaya raya. Ini semua akan bisa aku nikmatin kalau Maya jadi milikku lagi. Pak, gimana kalau Papa tinggal di sini? Kan Papa tiri aku udah mati. Jadi kita boleh tinggal di sini. Gimana? Enggak. Papa itu baru aja meninggal. Kalian hormati dong. Jaga mulut lo ya. Ini papa gue. Kamu nggak boleh ngelarang sembarangan. Papa kamu tuh udah mati. Jadi sekarang aku yang akan kuasain rumah ini. Ini tuh rumah aku. Kalian nggak boleh seenaknya. Bukan rumah kamu lagi. Sejak papa kamu meninggal, rumah ini dalam pengawasan aku. Rezeki nomplok. Aku kaya raya. Perempuan itu satu-satunya penghalang di sini. Aku akan usir dia. Ayo, sayang. Kamu ngapain lagi? Ngapain kamu di sini? Pergi nggak kamu? Pergi! Kamu kenapa sih, Kamu Mas? pergi dari sini! Mas! Pergi! Itu aku, istri kamu. Kamu tuh Pergi kenapa nggak? sih? Pergi nggak? Pergi! Kamu kenapa, Mas? Oh, Mas. Kamu kenapa? Kamu pergi dari sini. Kamu berubah kayak gitu sih, Mas? Pergi. Kamu pergi. Mas. Kamu harus pergi dari sini.
Lepasin, mas sakit. Lepasin. Lepaskan Adel! Adel, pergi Adel. Pergi kamu, pergi. Jangan ganggu Adel. Pergi! Kamu harus mati. Siapapun kamu, pergi! Saya Roy Kiyoshi. Siapa dia? Dia bisa melihat makhluk gaib. Jangan ganggu Adel. Siapapun kamu yang di dalam tubuhnya Farlan, pergi! Jangan ganggu. Adel, ambilkan yang lain. Kami tidak akan mengganggu kamu. Tapi saya akan bakar kamu kalau kamu mengganggu kami. Dari api kembali ke api, tanah kembali ke tanah, air kembali ke air. Alam semesta mendukungku. Pergi! Jam mendekat. Ria. Kamu gak apa-apa kan? Aku gak apa-apa. Mas Farlan. Mas Farlan. Mas Farlan. Mas istighfar, Mas. Kalian sama sekali nggak peduli sama Adel. Terutama kamu, Amel. Ini kan yang kamu inginkan terjadi. Apa maksud kamu? Kamu sudah bermain ilmu hitam. Jaga mulut kamu ya. Kamu nggak usah bohong. Kamu udah lakukan apa, Amel? Kamu tuh fitnah aku, Roy. Pergi kamu dari sini. Aku tahu. Pergi. Kamu pergi ke dukun pelet. Ya kan? Kamu ingin ganggu mereka. Dan kamu juga ingin memelet Fadlan, ya kan? Aku akan buktikan. Roy! Roy! Energinya panas di sini. Roy! Keluar nggak kamu dari sini? Ini apa? Jahat. Ini kain kafan dan isinya untuk pelet. Aku nggak tahu. Lepasin nggak? Keluar nggak kamu? Atau kamu aku teriakin maling di rumah ini? Kenapa? Kamu merasa ketakutan karena kamu merasa bersalah. Iya kan? Kamu sudah bermain-main dengan gaib. Kamu ingin rumah tangga mereka hancur. Kamel. Aku mohon sekali lagi pada kamu. Tolong ini jangan diteruskan. Ini sangat membahayakan. Sekarang keluar kamu. Keluar kamu. Kamu sudah terlalu banyak tahu rahasia keluarga ini. Keluar. Tante, saya minta sama kamu. Tolong dekatkan diri sama Tuhan. Tante juga dalam pengaruh ilmu hitam. Iya. Pergi nggak kamu? Pergi. Ya Tuhan. Seperti ada orang luar yang mengerjai aku, yang mau habisi aku saat ikut tidur. Om Hendra.
Mas Fadlan ngapain malam-malam kayak gini keluar? Mas? Mas Fadlan? Mas? Bangun kamu. Abel? Loh? Tunggu. Aku nggak tahu kenapa bisa ada di sini. Sumpah, aku nggak tahu. Apa yang kamu lakukan sama Mas Fadlan? Nggak, Adel, aku nggak apa-apain. Aku juga nggak tahu bisa ada di sini. Aku nggak tahu. Fadlan, kamu masuk kamar Amel? Nggak tahu, Ma. Dia masuk ke kamar Amel. Apa? Ma, beneran, Ma. Entar dulu, Ma. Ngaco kamu ya? Aku juga nggak tahu kenapa aku bisa ada di sini, Ma. Aku nggak. Adel, tunggu dulu. Ini salah paham, Ma. Ini salah paham. Adel. Ini pasti perbuatan ilmu hitam Papa. Adel, kamu mau kemana? Aku mau pergi dari sini, Mas. Aku tuh kecewa sama kamu. Adel, tunggu dulu. Adel. Pokoknya ada yang ngikutin aku. Ada orang. Adel ya? Sayang. Kamu harus pergi, Adelia. Kamu harus pergi selamanya. Mas, ini aku istri kamu, Mas. Kenapa kamu jadi suami? Kok tega banget sih, Mas? Sakit, Mas. Adelia. Mas. Adel! Fadlan! Cukup! Dia itu istri kamu. Siapapun kamu yang di dalam tubuhnya Fadlan. Keluar! Kamu jangan ikut campur. Kamu jangan ikut campur. Keluar! Campur. Ayo, nggak apa-apa. Udah, Papa. Adel, kamu mau kemana? Aku diusir dari rumah dan aku nggak tahu harus kemana. Terus sekarang kamu mau kemana? Papa, aku punya kontrakan kosong. Aku mau ke sana. Ya udah, kalau gitu aku anterin kamu ya. Makasih ya, Roy. Udah nganterin aku sampai ke kontrakan. Iya, sama-sama, Del. Sebenarnya apa kejadian yang ada di rumah, Roy? Sampai-sampai Mas Fadlan itu juga benci sama aku. Sebenarnya Fadlan melihat wajah kamu itu bukan wajah asli kamu, tapi sosok nenek-nenek seram yang membuat dia benci sama kamu. Terus sebenarnya siapa yang ngelakuin ini semua, Roy? Apa itu Kak Amel? Amel juga terlibat melakukan ilmu hitam, tapi ada kekuatan lain di belakang Amel. Jadi ini perbuatan siapa? Aku belum bisa mastiin siapa. Tapi yang jelas, sekarang kamu harus lebih banyak berdoa, deketin diri sama Tuhan, dan itu merupakan cara yang paling ampuh untuk melindungi diri kamu sendiri. Iya, Roy. Ari-ari bayi ini akan aku letakkan di pekarangan rumah. Supaya semua berjalan lancar, Maya selalu berada dalam pelukanku. Gak ada yang ganggu aku. Aku mau itu. Nggak boleh. Kamu nggak boleh hari-hari bayi. Aku tahu. Kamu nenek kan? Nanti aku kasih kamu sesembahan. Ini nggak boleh. Aku mau itu. Nggak.
Aku sudah turutin semua keinginan kamu. Kamu aku yang atur. Kalau kamu nggak bisa diatur, aku akan kembalikan kamu nanti ke pemilik kamu. Aku sudah nurutin semua kemauan kamu. Fadlan. Saya Roy Kiyoshi. Siapapun kamu ini tubuh Fadlan. Kembali kamu ke pemilik kamu. Dan Tuhan akan menghukummu. Pergi! Fadlan. Fadlan. Gue di mana ini, Ray? Fadlan. Ini ada apaan sih? Tadi kamu dalam pengaruh ilmu hitam. Dan ternyata dia pelakunya. Dia siapa? Itu yang tadi, Om Hendra. Om Hendra? Mendingan sekarang kita pulang ke rumah, Roy. Kasihan gua, kondisi nyawa lo ini dalam bahaya. Tapi aku harus menghilangkan roh gaib itu. Soalnya dia bakal ganggu kalian lagi. Fadlan, kamu kerasukan lagi? Sadar, Fadlan. Kamu sekarang sudah tidak berdaya, Roy. Sekarang waktunya aku habisi kamu. Mas Fadlan! Mas Fadlan, Mas nggak apa-apa kan, Mas? Kamu nggak apa-apa, Roy? Aku seperti melihat sesuatu yang aneh. Aduh, kamu bawa Fadlan pulang dulu. Aku harus menolong keluarga kamu. Iya. Di mana ya? Letak di sini. Pasti. Wah. Nenek. Nenek jangan marah. Aku akan kasih apa yang semua yang nenek mau. Aku janji, Nek. Aku janji. Saya bukan maling. Apa itu kok ribut? Abu. Saya bukan maling. Tolong jangan main hakim sendiri, Mas. Nih, buktinya nih. Dia maling. Mas Hendra, oh ternyata kamu cuma mau harta aku aja. Mas, kenapa? Mas! Mas! Astaga. Ya Tuhan. Om Hendra pulang dengan caranya sendiri. Dia pulang bersama nenek yang selama ini bersekutu dengannya. Mas Hendra.